Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal-soal PCK yang kita niatkan, kita hajatkan untuk mempersiapkan diri kita dengan matang dalam menghadapi UPPPG Daljab 2024. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya sudah menyiapkan beberapa soal di sini ya. Nah, sekarang kita sudah masuk pada soal nomor 41. Nah, nomor 1 sampai nomor 40-nya saya sudah bahas pada video sebelumnya. Silakan yang belum tonton, ada linknya berada di deskripsi atau di pojok kanan atas di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan ditonton ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 41. Nah, teknologi informasi yang paling tepat untuk membelajarkan konsep transformasi geometri adalah titik-titik. GeoGebra, B PowerPoint, C Microsoft Word, D Microsoft Excel, dan E adalah gambar. Yang mana ini yang kira-kira Bapak Ibu? Ya, tentu saja jawabannya adalah GeoGebra. Kenapa GeoGebra? Karena GeoGebra ini adalah aplikasi yang dibangun untuk membelajarkan atau aplikasi yang khusus dibangun untuk geometri, statistika, dan aljabar sih. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah kaprah ya, GeoGebra ini tidak hanya untuk geometri ya, tapi bisa juga digunakan untuk aljabar. Nah, gitu Bapak Ibu. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 42. Dari kegiatan penelitian tindakan kelas dengan memanfaatkan GeoGebra, observer menyampaikan bahwa banyak siswa belum terampil menggunakan GeoGebra. Solusinya pada pertemuan berikutnya adalah titik-titik. A. Siswa dilatih menggunakan GeoGebra. Bravo. Diserahkan kepada peserta didik boleh menggunakan GeoGebra atau tidak. C. Semua siswa diminta berdiskusi tentang penggunaan GeoGebra. D. Guru mengganti dengan aplikasi yang lain. Dan E. Guru memberi contoh penggunaan GeoGebra. Nah, Bapak Ibu, kita akan keywordnya di sini akan melaksanakan PTK dengan memanfaatkan GeoGebra ini. Nah, observer menyampaikan ya keywordnya siswa banyak yang belum terampil menggunakan GeoGebra. Apa solusinya? Ya, satu-satunya solusi adalah latih siswa agar terampil menggunakan GeoGebra. Oke? Karena kita akan PTK-an memanfaatkan GeoGebra tersebut gitu ya. Jadi siswa itu harus mahir. Jadi tidak boleh kita membebaskan siswa untuk menggunakan GeoGebra atau tidak, tidak boleh. Ya. Jadi karena penelitian kita tentang GeoGebra harus siswa itu dilatih menggunakan GeoGebra terlebih dahulu, oke? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 43. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, informasi sampai dengan pemanaan atau penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai adalah A. Portofolio, B. Kinerja, C. Penugasan, D. Proyek, dan E. Jurnal. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini saya tekankan betul bahwa kita harus mencari keyword dari soal yang cukup panjang ini, gitu ya. Nah, keywordnya apa? Keywordnya adalah kita membelajarkan suatu materi, misalkan di kelas, kita ingin agar peserta didik kita itu menghasilkan karya tertentu melalui apa? Melalui pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Nah, oke. Karena kita ingin menghasilkan karya tertentu, mana nih yang tepatnya? Jadi bentuk penilaian atau jenis penilaian untuk mengukur atau melihat peserta didik menghasilkan karya tertentu, ya tentu saja adalah kita memberikan proyek. Nah, tugasnya itu berupa proyek berkelompok. Jadi nanti kita bisa melihat kemampuan peserta didik dalam menghasilkan karya tertentu. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Kalau kita udah dapat keywordnya, maka dengan cepat kita akan mengetahui jawabannya seperti apa.
Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 44. Seorang guru matematika ini maksudnya ya, guru kelas matematika SMPN 2 Kampung Ilmu mengajar 6 rombel kelas 7. Kelas 7A adalah kelas yang menurut guru ada masalah yang harus segera diselesaikan di kelas tersebut dan permasalahan tersebut menjadi kewenangannya sebagai guru. Tahapan penelitian tindakan kelas yang paling tepat dilakukan oleh guru tersebut adalah ini tahapan penilaian tindakan kelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, ingat ini adalah keywordnya. Nah, kalau kita sudah temukan keywordnya, maka sekarang kita bisa melihat opsinya. Nah, bisa langsung cari jawabannya sesuai tahapan penelitian, tapi bisa juga kita melakukan eliminasi. Nah, kita coba akan dengan melakukan eliminasi pada opsi-opsi yang ada. Nah, contoh opsi A ya. Refleksi awal. Nah, refleksi awal itu pada PTK Bapak Ibu kan ya, kita tahu bahwa refleksi itu dilakukan setelah kita melakukan tindakan dan observasi. Jadi ini nggak mungkin ini. A ini pasti salah. Kemudian yang berapa? Refleksi awal. Nah, ini juga refleksi awal itu sekali lagi itu kita lakukan setelah kita melakukan tindakan dan observasi di masing-masing siklus dari PTK kita gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi A dan Alpha dan Bravo ini tidak tepat. Kita lihat Charlie, pengenalan lapangan, rumusan masalah, perencanaan tindakan, tindakan pertama, observasi pertama, perencanaan ulang. Nah, ini nggak ada refleksinya. Harusnya ada refleksi sebelum perencanaan ulang. Jadi, Charlie tidak tepat menurut saya. Nah, kemudian kita lihat yang Delta, observasi pertama. Nah, observasi pertama itu nanti Bapak Ibu, di saat kita melakukan tindakan yang pertama gitu ya. Tindakan pertama nanti baru kita observasi gitu ya. Observasi proses pembelajarannya dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu kita lakukan setelah saat kita setelah atau bersamaan dengan tindakan yang pertama ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian refleksi awal juga ada di sini nih setelah observasi. Nah, refleksi awal itu justru dilakukan setelah tindakan, setelah observasi malah Bapak Ibu ya. Ini terbalik-balik sih. Nah, jadi delta ini juga tidak tepat Bapak Ibu. Nah, karena alfa, beta, Charlie, dan delta ini adalah jawabannya, kita anggap salah, kemungkinan jawabannya yang satu-satu kemungkinan yang paling benar ya E ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus melakukan perumusan masalah dulu, kemudian perencanaan tindakan, kemudian tindakan yang pertama, kemudian kita observasi pertama, kemudian kita rencanakan ulang, kita lakukan tindakan yang kedua, observasi yang kedua, perencanaan ulang lagi gitu ya, sampai PTK kita rasa sudah cukup. Oke, Bapak Ibu kita lihat soal nomor 45 ya. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik belajar level mencipta dinyatakan oleh. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu keywordnya adalah kita ingin siswa itu sudah berada pada level mencipta. Maka kita lihat indikator yang menunjukkan bahwa siswa sudah berada pada level mencipta. Itu level mencipta itu sudah C6 Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang A ya. Setelah mengikuti pembelajaran bahasa didik dapat menentukan dengan tepat banyak sisi pada bangun ruang. Dapat menentukan. Nah, menentukan ini masih di bawah Bapak Ibu, di bawah C4 malah ya. Malah C3 ya, ada bisa masuk C4 juga. Tapi ini saya rasa C3 sih maksudnya ya. Nah, Bravo. Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat menyelesaikan dengan tepat permasalahan tentang volume kubus yang diketahui panjang diagonal ruang. Ini menyelesaikan. Nah, ini juga ini masih berada di level-level bawah, tidak di mencipta. Kemudian Charlie kita lihat menggambar, dapat menggambar dengan tepat suatu bangun ruang sisi datar. Menggambar ya. Kita save dulu coba Charlie ini ya. Kita lihat yang lain. Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat mengkonstruksikan dengan tepat beberapa ukuran rusuk balok yang diketahui luas permukaannya. Jadi mengkonstruksikan ini sudah betul ini sampai sudah level mencipta sini. Mengkonstruksikan karena kan kalau balok gitu ya kita gambar balok itu Bapak Ibu ya. Kalau diketahui luas permukaannya nanti rusuk panjang rusuknya masing-masing itu berapa? Panjangnya, lebarnya, tingginya apa? Ya, panjangnya berapa, lebarnya, tingginya berapa, itu bisa kita konstruksi gitu. Jadi
saya pikir si Delta ini jauh lebih kuat daripada Charlie ya. Tapi kita lihat yang E dulu ya Bapak Ibu ya. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat merumuskan hubungan antara banyak rusuk dengan banyak sudut pada suatu bangun ruang. Nah, ini kan merumuskan hubungan ya. Merumuskan hubungan em, ini sudah cukup hot gitu ya, tapi belum nyampe pada level mencipta. Jadi jawabannya tentu saja adalah delta ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, begitu eh, pembahasan video kita kali ini. Kita sudah eh, membahas 5 soal. Nah, apa namanya? Like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya. Jangan lupa yang baru mampir, bantu kami, support kami dengan mensubscribe channel ini dan nyalakan lonceng tentu saja. Berikan komentar terkait apa yang sudah kami sampaikan. Jika Bapak Ibu merasa punya pandangan yang berbeda terhadap apa yang kami sampaikan, bisa memberikan masukan, kritikan, dan sarannya pada kolom komentar supaya kami menjadi lebih baik lagi dalam menyampaikan materi dan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan ke depannya. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.